Oke teman-teman, balik lagi dengan Wise Choice POV. Ya teman-teman, jadi hari ini kita akan mencoba lagi untuk melakukan full trip koridor 10D dari Kampung Rambutan ke Tanjung Priuk. Dan sekarang Wise Choice POV sudah berada di Kampung Rambutan. Nah iya guys, jadi sekarang itu jam 9.54 dan setahu Wise Choice POV nanti terakhir akan ada di jam 10 guys. Jadi kita masih punya waktu 6 menit dan gua mau cepet-cepet langsung ke halte biar enggak kayak video waktu itu guys. Nah ya guys, jadi ini depan kita sudah ada halte Transjakarta Kampung Rambutan. Kalau kalian pengen lihat banget di Kampung Rambutan itu ada apa aja, kalian bisa lihat di Wise Choice POV Vlog yang membahas tentang full trip koridor 7 teman-teman. Nanti aku tulis aja linknya di deskripsi. Nah iya guys, jadi sekarang Wise Choice POV sudah berada lagi di halte Transjakarta Kampung Rambutan. Kurang lebih suasananya seperti ini. Dan kita lagi tunggu 10D. Nah iya guys, jadi ini untuk bis Transjakartanya sudah ada guys, 10D. Kita dapat bis yang kloter terakhir teman-teman. Nah ya guys, jadi bisnya sudah datang. Kita nggak pakai lama, langsung naik saja teman-teman. Ya, sudah duduk guys. Kita sekarang sudah berada di dalam bis Transjakarta 10D. Ini menggunakan tronton Mayasari guys, tronton Scania yang dioperatorin oleh Mayasari. Nah ya guys, jadi sekarang jam 10 dan sekarang kita sudah mulai berangkat dari halte Transjakarta Kampung Rambutan. Nah tadi Wise Choice POV itu bikin openingnya tuh di sini teman-teman. Ini adalah gerbang utama sekaligus gerbang keluar dari terminal Kampung Rambutan. Nah jadi depan kita ini ada gerbang tol Kampung Rambutan. Ini kalau kita mau pergi menuju ke Ragunan atau ke Lebak Bulus atau ke Tangerang bisa banget lewat tol sini guys. Nah ya teman-teman, jadi Wise Choice POV itu tadi pas berangkat itu gue takut banget telat untuk kedapatan bis 10D yang terakhir guys. Soalnya kalau telat ya vlognya gagal lagi. Tapi untungnya gue nyampe halte di jam 9:56, yang berarti kita bisa naik Transjakarta 10D. Nah kalau kita lihat langit terpantau cerah dan semoga nanti sampai tujuan langitnya cerah terus teman-teman. Karena kemarin itu Jakarta benar-benar hujan banget dan banjir di mana-mana guys. Iya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Tanah Merdeka. Di sini bisa transit ke beberapa koridor, nanti gua tulis aja guys. Nah ya teman-teman, jadi sekarang untuk mikrofon kita Wise Choice POV sudah beli busanya guys. Nah jadi nanti suaranya semoga bisa lebih teredam dengan baik untuk noise di sekitarnya teman-teman. Iya teman-teman, untuk penumpangnya kurang lebih ada segini, terbilang cukup sepi karena mungkin juga ini adalah bis terakhir kali ya untuk keberangkatan menuju Tanjung Priuk dari Kampung Rambutan. Ya teman-teman, jadi untuk review armada Transjakarta untuk video kali ini enggak ada guys, karena kita udah bikin reviewnya itu di Wise Choice POV Vlog yang membahas koridor utama 1, membahas full trip koridor 1. Nanti linknya juga aku taruh di deskripsi teman-teman. Nah jadi sekarang kita nih mulai memasuki wilayah Pasar Rebo. Ini adalah terminal bayangan Pasar Rebo dan di sini tuh rawan banget tindak kejahatan guys. Jadi kalian itu harus hati-hati banget. Dan ya teman-teman, pas banget sekarang kita mulai memasuki halte flyover Raya Bogor teman-teman. Di sini bisa transit ke koridor mana aja, nanti Wise Choice POV tulis seperti biasa. Nah ya guys, jadi sekarang kita berada di perempatan Pasar Rebo guys. Jadi kalau kita ke arah sana itu menuju ke Cawang Kampung Melayu. Kalau misalkan kita terus itu menuju ke Ragunan. Terus kalau kita belok ke kiri sini itu mengarah ke Cibubur, Depok, Bogor teman-teman.
Nah ya guys, jadi WCS POV mau klarifikasi, mungkin sekarang dan kedepannya WCS POV akan cukup jarang lah untuk upload konten, karena yang kalian ketahui WCS POV lagi fokus mengerjakan skripsi guys, biar bisa ngejar deadline guys. Tapi aku akan berusaha sebisa mungkin dan secepat mungkin, aku akan berusaha sebisa mungkin aku akan tetap upload dan lebih rajin lagi guys. Guys, ada mini trans 7B. Iya, oke guys, jadi sekarang kita sudah berada di sekitaran rumah sakit Harapan Bunda. Dan ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Trikora teman-teman. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti WCS POV tulis teman-teman. Nah ya oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pasar Induk. Di sini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WCS POV tulis teman-teman. Nah guys, jadi untuk koridor 10D sama koridor 7F itu merupakan salah dua koridor yang dari Kampung Rambutan yang nanti akan melewati tol teman-teman. Jadi kita nanti habis dari halte Pasar Induk tadi, kita akan belok menuju ke arah Taman Mini dan kita akan masuk tol seperti kayak koridor 9 dan 7D dan 9C juga teman-teman. Nah guys, tadi di sekitaran Pasar Induk itu banyak banget yang jual buah-buahan. Itu sebenarnya tuh mereka tuh emang di dekat wilayah pertanian atau gimana deh guys, soalnya banyak banget kalau kita lewat, apalagi kalau malam itu salah satu titik macet karena banyak orang yang mau beli buah. Nih kayak gini nih, banyak banget toko buah guys. Nah ya teman-teman, jadi depan kita ini adalah pertigaan Hek, dan kalau mau ke Kampung Melayu tuh bisa lurus, bisa belok, tapi kalau kita udah pasti belok ke kanan guys. Nah ya guys, jadi sekarang untuk penumpang ada segini, jauh lebih ramai daripada tadi pas kita baru lepas dari Kampung Rambutan dan pas flyover Raya Bogor guys. Nah ya teman-teman, ini sekarang kita mulai memasuki tol Jagorawi teman-teman, dan nanti kita akan berada di tol Jagorawi hingga nanti sampai di halte Hutan Kayu Rawamangun. Nah ya guys, jadi sekarang kita mulai memasuki banget tol Jagorawi. Nah kalau penasaran tarif tol untuk bis berapa, untuk bis itu 7.500 guys, sama kayak mobil, van dan lain sebagainya. Tol Jagorawi kalau misalkan sekitaran jam 10-an terpantau cukup lancar guys, karena orang-orang udah pada masuk kerja guys. Nah untuk kamu yang komen kayak begini, ya WCS POV akhirnya baru bisa mewujudkan requestan kamu di video kali ini guys. Nah ya teman-teman, berhubung di tol, WCS POV sempat baca berita bahwa yang lagi viral ini ya guys. Jadi ada orang dia tuh ngepost kalau misalkan Transjakarta di tol itu pelan banget. Itu di video itu Transjakartanya yaitu D41, dan di tol dia hanya sekitaran 40 km per jam. Jadi untuk Transjakarta di tol itu kecepatannya dulu sempat dibuka jadi sekitaran 70 nyampe 80, cuma sekarang dibalikin lagi menjadi 50 km per jam. Alasannya karena takut ada penumpang yang jatuh kalau penumpang tersebut sedang berdiri teman-teman. Alasan keamanan lah guys. Dan menurut gua itu sih hal yang wajar-wajar aja ya, karena Transjakarta ini kan naik banyak dan penumpang tuh pasti nggak semua duduk. Dan untuk 50 km per jam di tol emang kerasa lemot, cuman bagi gua udah lebih dari cukup lah guys. Uang juga harganya murah, masa minta lebih. Ya teman-teman, yang lagi viral juga berita kenaikan tarif Transjakarta oleh Bapak Pramono Agung, yang semulanya 3.500 mau dinaikkan kalau gak salah sekitar 5.000 nyampe 7.000 guys. Kalau menurut gua itu sih masih harga yang wajar ya, masih terbilang murah juga dibanding kita naik
transportasi lainnya teman-teman. Dan untuk naiknya jadi 5.000 deh, kalau menurut gua 5.000 itu sweet spot banget sih, itu spot paling enak banget karena angkanya satu enggak ada pecahan gope-gopean, dan yang kedua 5.000 sih untuk sekali jalan sih murah juga sih, masih terbilang oke lah. Apalagi kita dapat bis yang terbilang nyaman, terbilang banyak AC-nya adem dan sebagainya. Nah, jadi di depan kita ini ada tol Becakayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Dan sekarang kita sudah memasuki tol Wiyoto Wiono guys. Nah guys, jadi kalau di WSCSPO Vlog yang membahas full trip koridor 10, kita tuh susah dapat view, dan sekarang kita bisa dapat view-nya guys. Dan sebenarnya untuk 10D itu merupakan koridor bantuan dari koridor 10 utama, kan koridor 10 utama dari PGC ke Priuk. Kalau ini dari Rambutan ke Priuk guys. Nah, depan kita bangunan yang ada cat warna-warni itu merupakan Mall Basura. Iya guys, jadi untuk tol Wiyoto Wiono kurang lebih seperti ini guys. Kondisinya terbilang lancar guys. Ya, WSCSPOV juga berterima kasih banget untuk kalian semua, karena subscriber WSCSPOV sekarang itu 150 guys, udah kayak satu bis Zongtong kalau penuh guys. Ya, WSCSPOV berterima kasih banget. Boleh banget kalian juga untuk selalu subscribe channel WSCSPOV, share channelku ke orang yang kalian kenal, serta jangan lupa untuk like dan komen teman-teman. Nah ya, kurang lebih beginilah suasana di sekitaran Cipinang Klendra guys. Nah ya, tiba-tiba macet, gak tahu ini macet apa guys. Nah ya teman-teman, kalau kelihatan sekarang itu kita keluar tol teman-teman. Kita baru turun tol langsung disambut oleh kemacetan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Utan Kayu Rawamangun. Bisa transit koridor mana aja, nanti WSCSPOV tulis guys. Nah ya guys, jadi depan kita ini ada Universitas Negeri Jakarta teman-teman. Ayo, siapa yang kuliahnya di sini atau yang mau masuk di sini teman-teman? Nah ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pemuda Pramuka. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSCSPOV tulis teman-teman. Dan di halte ini kita bisa pindah ke halte untuk transit ke koridor. Iya guys, jadi sekarang suasana di dalam bis kurang lebih seperti ini, terbilang sangat, gak bilang sepi juga, tapi ya normal-normal aja lah. Oke guys, jadi depan kita ini adalah LRT Jakarta dari Veldem ke Manggarai, dan inilah proses pembuatannya guys. Kalau bisa gua bilang untuk proses pembuatannya tuh lumayan cepet loh teman-teman. Sekarang aja udah mau jadi, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi udah selesai teman-teman. Nah jadi depan kita ini ada Green Pramuka Square teman-teman. Nah ya, jadi untuk view depan itu kurang lebih seperti ini, dan sekarang kita lagi berada di lampu merah. Oke guys, sekarang kita sudah mulai memasuki halte Kayu Putih Rawasari. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti WSCSPOV tulis guys. Ya guys, jadi sekarang target gua mengenai YouTube ini itu kita bisa tembus dulu 1000 subscriber teman-teman, agar WSCSPOV untuk video-videonya itu bisa dimonetasi teman-teman. Dan rencananya gue tuh pengen banget bikin konten motovlog guys, tapi gue untuk kirinya masih belum lengkap guys, dimana
masih tinggal nggak ada tripod aja sih, paling sama mic doang. Tripod GoPro guys, GoPro, kamera GoPro nggak ada, dan itu harganya lumayan banget guys, lumayannya pakai banget guys. Ya doakan aja agar kita bisa kebeli gear-gear untuk upgrade rekaman teman-teman. Nah ya teman-teman, ini adalah suasana di sekitaran Pulau Mas teman-teman. Dan ya teman-teman, pas banget sekarang kita mulai memasuki halte Pulau Mas Bypass. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis guys. Nggak lama dari halte Pulau Mas Bypass, sekarang kita mulai memasuki halte Cempaka Putih teman-teman. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti WCS POV tulis. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, koridor 10D ini cocoknya buat siapa sih? Koridor 10D ini cocoknya buat kalian yang warga yang kerja di sekitaran Tanjung Priuk, atau di sekitaran Cempaka Putih, atau di sekitaran Rawamangun, yang mau berangkat, yang rumahnya itu berada di sekitaran Kampung Rambutan atau Pasar Rebo guys. Ini tuh kayak rute ekspres gitu loh, terlebih ini kan lewat tol, jadi waktu tempuhnya bisa lebih cepat gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita berada di Simpang Cempaka. Nah kalau depan aku nih, kalau kita belok ke kanan itu menuju ke Bekasi, Pulau Gadung, Kelapa Gading. Kalau kita belok ke kiri itu mengarah ke Senen, Kemayoran, bisa ke Monas. Kita tuh lurus teman-teman ke Tanjung Priuk. Nah ya guys, sekarang kita mulai memasuki halte Simpang Cempaka. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti West Choice tulis aja teman-teman. Asik guys, kita kalau di jalan itu benar-benar ngelihat berbagai macam mobil dan motor guys. Ya WCS POV doakan agar kita semua bisa kebeli barang impian guys. Dan WCS POV suatu saat nanti pasti dan yakin bisa kebeli mobil impian teman-teman, amin. Loh, gak lama kita udah sampai di halte Kodamar nih. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis guys. Ya sekarang balik kayak kita pas iniin koridor 10 guys, viewnya ya begini-begini aja karena kita berada di kolong jalan tol, dan sini tuh cukup banyak pepohonan, jadi kita nggak bisa ngelihat berbagai macam gedung-gedung atau tempat apapun guys. Nah ya guys, kita sekarang lagi naik flyover guys, dan di bawah ini adalah Sunter teman-teman. Ini depanku ini ada apartemen Mowi kalau gak salah deh, dan ini kayaknya harganya mahal banget nih guys. Sebenarnya pengen tinggal di sini enggak juga, tapi gue pengen kayak seminggu sebulan nginep di apartemen ini guys, pengen ngerasain vibes-nya gitu loh teman-teman. Dan di bawah apartemen itu tuh itu ada mall Mowi teman-teman. Nah depan kita nih ada mall Mowi guys. Nah guys, jadi depanku ini itu ada Mall Arta Gading atau MAG teman-teman. MAG itu sebelahan dengan Moi guys. Jadi kalau kalian mau pindah mall tinggal jalan kaki aja guys. Nah sekarang kita mulai memasuki halte Sunter Kelapa Gading. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti WCS POV tulis teman-teman. Nah oke guys, jadi sekarang suasana di bis terbilang sepi guys. Orang mungkin ada sekitaran 7-8 gitu teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Pelumpang. Bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis teman-teman. Nah jadi di depan kita ini kalau nggak salah ada kantor Pelindo teman-teman. Asli deh, gedungnya tuh bagus gitu loh, desainnya tuh bagus guys, sumpah guys. Nah ya guys, jadi sekarang kita ini mulai memasuki halte Wali Kota Jakarta Utara teman-teman. Ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti gua tulis guys. Baru lihatnya ada sekitaran taman di sini di kolong tol. Bagus juga ya guys ya, direnovasi, dibagusin gitu loh. Jadi biar semua wilayah di Jakarta itu bisa dilihat dengan enak guys. Nah
Nah ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Koja. Di halte ini bisa transfer ke koridor mana aja, nanti gua tulis teman-teman. Gila, macetnya panjang banget karena lampu merah itu guys, yang tadi guys. Tapi macetnya bener-bener panjang banget. Nah ya teman-teman, jadi kalau kalian ada saran konten atau apapun itu, kalian boleh banget komen di channelku teman-teman. Ramaikan aja teman-teman, komen sebanyak-banyaknya di channel Westchase POV teman-teman. Nah ya teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Mambo. Mambo. Di halte ini bisa transit ke koridor mana aja, nanti seperti biasa Westchase POV tulis teman-teman. Nah ya guys, jadi beginilah suasana di sekitaran Mambo Tanjung Priok teman-teman. Suasananya terbilang sangat gersang dan isinya ya industri semua guys, banyak banget transformer guys. Oke teman-teman, jadi sekarang Westchase POV telah memasuki Terminal Tanjung Priok, tapi kita belum masuk di halte Transjakarta Tanjung Priok ya teman-teman. Dan ini ada Taman Bahari teman-teman. Ya lumayan lah, setidaknya di Jakarta itu harus banget terbanyak ruang terbuka hijau teman-teman. Karena yang kayak gini-gini, taman-taman kayak gini-gini nih, ini yang menyelamatkan manusia juga teman-teman, menyelamatkan ekosistem dan pastinya menyegarkan mata. Nah ya guys, jadi di Tanjung Priok ini terdapat berbagai macam bis akap. Untuk kalian yang mau hunting bis nih, nah kalian bisa banget ke Terminal Tanjung Priok teman-teman. Tapi kalau Westchase POV kurang begitu demen sih sama bis-bis begini. Westchase POV lebih suka tripnya, lebih suka jalan-jalannya. Entah itu pakai bis, entah itu pakai motor, entah itu pakai kereta, apapun itulah guys. Nah oke teman-teman, sekarang kita akhirnya sudah sampai di halte penurunan Tanjung Priok teman-teman. Dan di halte Tanjung Priok ini juga terdapat berbagai macam jaklingko teman-teman. Dan ini jaklingkonya atau mikrotransnya itu banyak banget guys. Nah guys, jadi gua agak bingung nih, seharusnya kita itu turun di halte yang ini guys, di halte penurunan, tapi ini bisnya malah membawa kita menuju ke halte penaikan. Gue nggak tahu apakah mungkin supirnya ngira di sini nggak ada penumpang ya. Padahal di sini ada 3 penumpang teman-teman, termasuk gue. Nah langsung aja nih, sekarang kita mulai memasuki halte Tanjung Priok. Nah ya guys, jadi kita sekarang sudah standby di pintu. Nah ya teman-teman, beginilah suasana di depan halte Transjakarta Tanjung Priok. Terdapat berbagai macam bis prima jasa, itu juga ada truk pipa. Ya kurang lebih seperti inilah guys. Nah guys, pintunya sudah terbuka. Makasih pak. Nah akhirnya guys, kita sekarang sudah berada di halte Tanjung Priok. Oke guys, jadi sekarang Westchase POV telah tiba di halte Tanjung Priok. Dan perjalanan kita itu memakan waktu kurang lebih sekitaran 1 jam 10 menit teman-teman. Jadi untuk kalian, terima kasih semua yang telah menonton channel Westchase POV. Jangan lupa untuk subscribe channelku, share channel ke orang yang kalian kenal, dan juga like dan komen di channel Westchase POV teman-teman. Ya, Westchase POV pamit teman-teman, bye bye.